Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan channelnya Manu Paribaya. Dalam kesempatan sore hari ini kita sejenak untuk mengobrol dan berbagi pengalaman. Semoga apa yang akan kita sampaikan bermanfaat bagi siapapun, terutama ternak lebah pemula. Dalam hal ini kita akan membahas tentang cara budidaya lebah trigona atau jenis tetragonula atau lebah tak bersengat. Mungkin di setiap daerahnya memiliki nama yang berbeda. Itu di tempat kami di Bandung ini namanya teuweung, ada juga yang menyebutnya galo-galo, ada juga yang menyebutnya kelanceng atau kelulut, dan mungkin di beberapa daerah memiliki nama yang berbeda. Hal ini akan kita coba berbagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang akan mencoba berbudidaya, karena pada dasarnya bukan hanya serana yang bisa kita tangkapkan atau budidayakan, tetapi jenis tetragonula atau lebah tak bersengat juga bisa dibudidayakan dan bisa dikatakan memiliki nilai ekonomis yang cukup lumayan. Ya, seperti apa keseruannya, ikuti terus Madu Paribaya. Nah, ini kita ambil salah satu contoh. Ini jenis pusko. Jadi bersarang, ini kebetulan bersarang di bambu. Ada culanya juga seperti ini. Ini tetragonula jenis pusko. Jadi pertama kita berburu ke hutan ini mendapatkan sarang di bambu utuh seperti ini. Ini salah satu contoh saja, dan ini pintu masuknya kecil sekali. Tetapi yang diambil contoh ini jenis Levisep. Kalau ini jenis pusko. Jadi setelah pertama kita panen dengan membelah bambunya seperti ini, tetapi dengan posisi yang rata. Pertama dibelah pas buku-buku ini, terus yang kedua di tengah-tengah, karena ini kebetulan luasnya dua, atas dan bawah, kemudian di tengah, kemudian di atas, harus lurus, kemudian dibalik bagian belakangnya sama seperti itu. Setelah itu kita panen, madunya diambil, apakah mau dengan polennya juga bisa diambil. Setelah dipanen madu dan polennya, kemudian ditutup kembali. Fungsi tadi membelah secara lurus itu supaya dirapatkan kembali bambunya. Setelah itu diikat. Ini udah kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu kita panen. Ini bekas sarkatannya sudah di kasih lem dengan sendirinya dari resin kayu. Jadi walaupun pernah pernah dipanen, tapi ini paten kembali, seolah-olah bambu ini tak pernah dibelah karena terisi seperti ini. Celah-celahnya tertutup. Itu jadi panen untuk jenis tetragonula ini setiap 6 bulan sekali. Ini setelah paten seperti ini, nanti 6 bulan berikutnya kita panen kembali, dibelah lagi, kemudian direkatkan lagi, diikat, panen lagi, direkatkan lagi, diikat. Itu sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali baru nanti larvanya dipindah ke kotak budidaya dengan ukuran kecil, kotak di bawah kotak lebah serana, mungkin jauh dengan ukuran lebah serana. Itu cara ternaknya. Itu jenis pusko yang bersarang di bambu. Ada juga yang bersarang di kayu. Nah, seperti ini. Ini bersarang di kayu karena kayunya kecil. Ini culanya dan aktivitasnya terlihat juga seperti ini. Maka untuk mempermudah proses panen, kalau yang di kayu jadi tidak kita belah seperti tadi bambu, tidak kita belah, tetapi ini dipotong, bagian atas dipotong, kemudian pakai kotak seperti ini. Nah, kotak seperti bak ini, bagian atasnya bisa dibuka. Nah, kita buka dulu sebagai contoh saja.
Nah ini seharusnya ini plastiknya plastik yang bening, jadi bagian dalamnya bisa kita lihat seperti apa. Tapi ini kita sementara jadi dipakai plastik yang putih. Nah, tapi udah terlihat aktivitasnya udah naik seperti ini. Nah ini kecil-kecil cabai rawit, jadi kita pergi dulu. Walaupun tidak punya sengat, tapi ini menggigit sampai nempelnya seperti ini. Paten. Ini yang di bambu. Nah banyak juga, tapi bambunya masih utuh seperti ini. Nah, nanti kita akan videokan juga proses belahnya seperti apa. Ini bentuk ratu trigona nih, sama sarangnya. Ini madunya nih. Ya, si kau pergi kudu kieu ayeuna mah euy.